beberapa tokoh adat tersebut diantaranya Bapak Munaberi Sawaki dengan beberapa temannya yakni Samabi Amos Nuburi, Yuyata Julianus Marini, Somaniohi Justus Nuburi, Rorisi Robert Yanusi, dan Baik Korai Daniel Nuburi. Dari apa yang mereka alami setelah kembali ke kampung Nubuai, mereka sebarkan kepada kehidupan yang baik itu kepada tokoh-tokoh adat yang lainnya di kampung dan di keret-keret lain, bahkan menyebar ke seluruh masyarakat. Maka terjadilah sebuah perundingan dan ada kata sepakat untuk hidup dalam keadaan yang telah disaksikan. Maka atas persetujuan bersama keenam tokoh tersebut yang harus berdayung ke Serui atau Yapen untuk bertemu resort dan meminta tenaga guru bagi kampung Nubuai. Di awal tahun 1938 ada kesepakatan resort dan sending atas permintaan tokoh-tokoh adat dari kampung Nubuai. Maka terjadi kunjungan awal dari Serui oleh resort dan sending ke kampung Nubuai, yaitu pendeta Hab dan pendeta Baut yang diantar oleh masyarakat kampung Ambai dengan menggunakan perahu dayung. Ketika tiba di Waropen, mereka tiba di Kalinugari dan lanjut menyusuri pesisir dan memasuki muara Kalinubuai sambil menyanyi lagu dalam irama dayung dalam bahasa Yapen, yaitu Pendeta Penaseri Bowi Taruna Sorai Nugari Sorai Rarine Mama Sasai Bino Korare Bino Mimbona Garata Siwado Mamai Woe Wawimbe Buka Gono Onisi Gono Wambe pakai baju-baju parare Nenai Wamisi Sinai Siampone. Pada saat kedua pendeta tersebut tiba di kampung Nubuai, mereka bertanya-tanya masyarakat dan langsung bertemu dengan Bapak Munamberi Kustanteni Sawaki dan berbicara bersama dengan kedua masyarakat. Setelah itu meninjau lokasi dan kondisi kampung, dan saat itu terjadi persetujuan untuk mengirim guru ke kampung Nubuai. Setelah kembalinya kedua pendeta itu ke Serui, maka sending dan resort menugaskan guru Yohanes Paulus Pelokan yang semula bertugas di kampung Wonti. Kuasa Tuhan bekerja dan perkara Tuhan bagi kampung terwujud sesuai amanat agungnya. Maka di tanggal 20 Agustus 1938 Injil Kristus ditibakan bersama hambanya, yaitu Guru Yohanes Paulus Pelokan asal Sanger Talaut, Sulawesi Utara, tiba di kampung Nubuai dan disambut dengan sukacita oleh masyarakat Nubuai. Itulah sekilas singkat Injil Kristus masuk di kampung Nubuai dan mulai awal pekabaran Injil yang adalah terang surgawi. Bapak Ibu Saudara, para undangan hadirin umat Tuhan sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan sejarah singkat Injil masuk di kampung Nubuai. Sebagai masyarakat adat Nubuai, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Injil telah menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini kita datang dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat umat Tuhan sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau menghampiri Tuhan dalam ibadah di minggu pagi hari ini. Kita akan melihat pada liturgi yang ada pada tangan Bapak, Ibu, Saudara, dan ibadah dipimpin langsung oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta SG Kurni STH. Kita akan menyanyi memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani nomor 3, ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan kata-kata seterusnya. Untuk itu saya menyebut Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri.
bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat bagi Roh penghibur ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita beribadah. Pertolongan kita dalam ibadah ini hanya datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan segala yang diciptakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita menyanyi bersama-sama nyanyi yang Mazmur 105 ayat 1, ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya. Pasukan perbuatannya, segala bangsa puji Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Telah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Demikian hukum Tuhan untuk kita di minggu pagi ini. Tuhan menolong kita semua untuk melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa kita dan mengaminkan dengan menyanyi bersama nyanyi yang Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami berdosa dengan tangan, mulut, dan hati kami penuh dengan kejahatan. Sebab itu kami mengaku dan memohon, Kristus kasihanilah kami. Injil Kristus telah diberitakan 84 tahun yang lalu. Tetapi kami masih lebih suka hidup di dalam kegelapan, dalam dosa ketidaktaatan kepadamu ya Tuhan kami. Sebab itu kami mohon, kasihanilah kami. Ya Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami, basuhlah dengan darah-Mu yang kudus segala kejahatan kami. Kasihanilah kami umat-Mu.
Inilah pengakuan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Jalan Allah kebenaran, kemudahan adanya, bagi yang dengar-dengaran akan berjanji. Oleh karena namamu, Tuhan ampuni kiranya sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang benar-benar menyadari dosanya dan berbalik kepada Tuhan, maka anugerah pengampunan diberikan kepadanya. Sabda Yesus kepada semua orang, orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 27 ayat 1, Mes kita layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di hari ini di dalam kitab Perjanjian Lama, surat Galatia pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31 merupakan bagian Alkitab yang hari ini dibaca dan direnungkan oleh seluruh jemaat-jemaat GKI di tanah Papua. Dan hari ini dalam ibadah minggu pagi sekaligus perayaan 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Karena Injil Kristus yang diberitakan 84 tahun yang lalu, kami boleh dibebaskan dari segala dosa, dimerdekakan oleh Kristus, dan Kristus membawa seluruh kehidupan kami untuk ada di dalam kasih karunia-Nya. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami ya Allah ya Tuhan kami. Injil Kristus terus diberitakan, dan hari ini kami ada dalam sukacita, beribadah mensyukuri kasih dan anugerah-Mu. Kami pun diberi waktu oleh Tuhan
untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, pedoman dan penuntun pada jalan hidup kami. Sebab itu kami bersyukur Engkau beri kami waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Hati kami telah diliputi sukacita surgawi untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan bagi setiap kami umat-Mu, agar kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus ketika membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami dapat memahami maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah umat-Mu yang sedang menantikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu bagi kami sekalian. Ini kami, ini kehidupan kami. Kami menyambut kebenaran firman-Mu. Dengan percaya di dalam kuasa Roh Kudus, kami akan diberkati dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-31 dengan perikop pembacaan Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya. Sebaut dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
Kio Tagaro Dembambasa dari nadi nasanga Oaro Yawarari Tinaiga Inunguni Kikona Anaboni Besaminao Maisonga Babuyo Yaro Kaikio Indah madarinya Ia indah di sana Indah madarinya Tagaro Dembambasa dari nadi nasanga Maisonga Babuyo Yaro Kaikio Tagaro Dembambasa dari nadi nasaga Oaro Yawarari Tinaiga Maisonga Babuyo Yaro Kaikio Maisonga Babuyo Yaro Kaikio Maisonga Babuyo Yaro Kaikio Pujian yang telah dipersembahkan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan Galatia pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-31 akan menjadi dasar perenungan bagi kita di minggu pagi ini, tapi juga dalam perayaan 84 tahun pekabaran Injil di kampung Nubuai. Karena Injil diberitakan, maka hari ini kita boleh ada bersama. Amin. Ketika Injil diberitakan 84 tahun yang lalu oleh seorang hamba Tuhan yang diutus, guru Injil atau penginjil Yohanes Paulus Pelokan. Ketika itu kita masih jadi satu. Hidup kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab itu jikalau hari ini kita ada bersama-sama dalam sebuah persekutuan, satu keluarga atau sufado yang diberkati oleh Tuhan,
mensyukuri 84 tahun pekebaran Injil di kampung Nubuai. Kita diminta oleh Tuhan untuk kembali merenungkan kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Dari bagian firman Tuhan ini, sebuah tema diberikan untuk menghantar kita semua dalam merenungkan bagian firman Tuhan ini. Anak perhambaan dan anak perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menggunakan kiasan, menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai perumpamaan atau kiasan. Anak dari Hagar yaitu Ismail diperolehnya dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Sementara anak dari Sarah yaitu Ishak itu karena janji daripada Tuhan. Karena kita tahu latar belakang kehidupan dari Sarah yang ketika itu mandul, tidak bisa memberi keturunan bagi Abraham. Paulus menjadikan cerita ini sebagai kiasan. Hagar menjadi kiasan untuk perjanjian lama dalam hukum Taurat yang disampaikan di Gunung Sinai, di mana anak Hagar lahir dari kehendak manusia. Dengan mentaati hukum Taurat menjadi cara yang terbaik bagi manusia. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Sarah menjadi kiasan untuk perjanjian baru dalam Kristus, di mana melalui Yesus Kristus semua orang, semua manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian, menjadi orang yang merdeka, yang telah dibebaskan dari belenggu dosa, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi kita dimerdekakan karena kasih dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita manusia atau manusia dibenarkan di hadapan Allah bukan karena taat pada hukum Taurat, tetapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan perumpamaan atau kiasan ini, Rasul Paulus hendak membandingkan antara orang-orang yang memperhambakan diri di bawah hukum Taurat dengan orang-orang yang merdeka karena iman kepada Kristus atau kepada Tuhan. Rasul Paulus hendak menegaskan juga mengingatkan bahwa orang percaya adalah anak-anak perjanjian, bukan lagi anak-anak yang hidup sesuka hati menurut keinginannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tegaskan orang-orang percaya tidak sepantasnya bertindak seperti seorang hamba yang tidak merdeka, dan itu harus dibuktikan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Rasul Paulus tegaskan bahwa kehidupan orang Kristen seharusnya dijalani seperti seorang anak yang lahir di tengah-tengah dunia karena sebuah janji dari Tuhan, seperti Ishak, bukan karena keinginan kita manusia. Kehidupan kita menjadi jauh dari persekutuan dengan Tuhan.
Sebab itu bagi Rasul Paulus, kehidupan orang Kristen pun harus mencerminkan kehendak Tuhan. Bukan malah sebaliknya, membelenggu diri pada berbagai perhambaan yang membuat seseorang tidak sanggup melihat dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tak seorang pun yang bangga menjadi hamba, karena menjadi hamba tidak memiliki hak apapun untuk hidupnya sendiri. Dan tentu semua orang ingin menjadi orang yang merdeka, orang yang dibebaskan dari belenggu dosa, orang yang mau hidupnya diberkati. Dan tentu kehidupan yang demikian adalah kerinduan dari semua orang percaya. Memang Hagar dan Sarah melahirkan anak-anak bagi Abraham menurut urutan waktu. Namun Hagar tetap seorang hamba yang statusnya tidak pernah diubah menjadi seorang istri, seperti dalam pembacaan kita hari ini. Hagar melambangkan Gunung Sinai, yaitu orang-orang yang hidup di luar anugerah keselamatan, yaitu mereka yang menggantungkan diri pada usaha sendiri, tunduk pada aturan yang kaku, dan itu membuat mereka tidak bisa mengalami kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup. Artinya bahwa mereka begitu taat dan setia pada hukum Taurat, sehingga kadangkala ada dalam pemahaman mereka keselamatan itu datang karena perbuatan baik mereka, karena usaha mereka, bukan karena kasih karunia Allah yang membebaskan mereka, menghidupkan mereka, menyelamatkan mereka. Seringkali mereka taat pada aturan yang berlaku, sehingga membuat mereka tidak mampu merenungkan kasih dan kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada dalam sukacita bersama dalam ibadah Minggu pagi, sekaligus kita mensyukuri 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita semua sebagai umat Tuhan yang telah dibebaskan oleh Tuhan karena Injil Kristus itu, yang telah diselamatkan oleh Kristus, untuk kembali merenungkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tema kita, kekuatan Injil. Kekuatan Injil Kristus membaharui dan menguatkan, menyelamatkan kita. Apa yang kita renungkan ketika kita ada dalam perayaan 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai? Kalau 84 tahun itu sudah sangat dewasa dalam berpikir, berkata, bertindak, bahkan menentukan sikap. Mana yang baik, mana yang jahat, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan dalam hidup.
Tapi kalau dalam usia manusia, mungkin kita sudah mengakhiri hidup, atau mungkin kalau Tuhan berkenan kita masih hidup, secara fisik kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas lagi seperti biasanya. Tapi dari sisi iman, 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai, kita tidak lihat dari dia dari dominasi gereja mana. Apakah itu dari GKI, dari Advent, dari GPDI. Tetapi sebagai umat Tuhan, apakah kekuatan Injil yang diberitakan itu sudah membebaskan kita, sudah menyelamatkan kita dari belenggu dosa, ataukah kita masih terbelenggu oleh dosa sekalipun 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai? Kalau 84 tahun berarti semua gereja-gereja pasti penuh. Semua orang akan ada dalam persekutuan bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semua orang percaya tidak lagi hidup di dalam dosa, iri hati, dendam, permusuhan, merencanakan kejahatan, dan lain sebagainya, yang tentu membawa kehidupan kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau Injil Kristus adalah kekuatan yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita seperti tema perayaan 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai, maka tentu itu kita akan buktikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Masih banyak orang Kristen, orang percaya, khusus di Kampung Nubuai, yang lebih banyak ada di rumah-rumah. Lebih banyak ada di tempat-tempat pencarian. Menutup hati dan telinga terhadap panggilan Tuhan, mau menikmati kasih dan anugerah Allah, tetapi tidak mau memberi diri untuk Tuhan. Selalu saya katakan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan beri kita sehat kuat, Tuhan sudah membebaskan dan menyelamatkan kita, maka kita harus menyadari bahwa hidup ini harus kita persembahkan bagi Tuhan. Banyak orang Kristen hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tingkat kemabukan cukup tinggi. Orang yang datang dalam persekutuan dengan Tuhan sedikit daripada orang yang ada di luar sana. Kalau kita menyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan, sebenarnya kita tidak hanya menyanyi begitu saja, tapi kita harus merenungkan kata-kata dalam pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ada waktu di mana kita kuat dan sehat. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena suatu saat kita sudah tidak kuat lagi, kita hanya berdiam diri. Seringkali saya bilang, ada waktu di mana orang lain akan melipat tangan kita. Ada waktu di mana orang lain akan menolong kita untuk melayani kita dengan memberi makan. Karena tangan kita sudah tidak bisa kuat lagi untuk bisa makan. Ada waktu di mana kaki kita sudah tidak bisa kuat lagi untuk berjalan.
Ada waktu di mana kita hanya menunggu orang lain menolong kita. Ada waktu di mana kata-kata kita sudah tidak bisa keluar dari mulut kita. Kita hanya mendengar orang lain berkata-kata bagi kita. Apakah itu dalam bentuk doa, bentuk firman Tuhan, atau pujian. Sebab itu kalau ketong masih kuat, sehat, jangan ketong bikin orang biak bilang ketong bikin tong pemberi. Tong bikin tong jago-jago. Mari ada waktu yang Tuhan beri, kita beri yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hanya dengan Tuhan kita kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Hanya dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita akan terus diberi kekuatan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk memberi yang terbaik dalam hidup ini. Hari ini tidak hanya kita dalam ibadah minggu pagi, juga dalam perayaan 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai. Tapi kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan bagi kita sekalian umat Tuhan yang mendiami negeri berjuta baka Waropen, boleh terlaksana sidang sinode ke-18 GKI di Tanah Papua pada bulan Juli yang lalu dengan baik dan dengan sukses untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang meragukan Waropen, tetapi selalu dalam iman kita katakan, kalau Tuhan sudah pilih Waropen, Tuhan akan berperkara bagi Waropen. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang meragukan Waropen, tapi Tuhan membuktikan kuasa-Nya, berkat-Nya di atas tanah dan negeri ini. Bahkan bagi semua orang yang mendiami negeri ini, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal latar belakang dari mana dia berasal dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau buktikan kepada tanah dan negeri dan semua orang yang mendiami tanah ini dan kita semua, bahkan orang yang datang dari luar, bahwa tanah Waropen ini adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tanah yang sudah dibebaskan, tanah yang sudah diselamatkan oleh karena berita Injil Kristus itu. Maka di atas tanah dan negeri ini Tuhan telah menyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Ketika suatu saat saya beri sambutan dalam sebuah peresmian gedung serbaguna di Waropen, lalu ada orang yang datang dari luar Waropen. Dia juga adalah hamba Tuhan. Karena mereka melihat kesiapan di Waropen. Ketika saya menyatakan komitmen iman bahwa Waropen siap, begitu saya duduk, lalu ada yang mengatakan, Ketua Klasis Waropen, kau punya iman sebesar biji sesawi. Saya bilang tidak. Mungkin tidak nampak juga, tapi dalam keyakinan hati saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah memilih Waropen sebagai tempat di mana seluruh pergumulan GKI di Tanah Papua dibawa dan digumuli, diputuskan segala aturan dalam GKI di Tanah Papua di Waropen, maka Tuhan akan berperkara. Dan itu terjadi, menjadi sebuah kesaksian. Ada yang katakan, Ibu Ketua Klasis, kamu beras berapa ton? Saya bilang, untuk saat ini 1 butir pun tidak ada. Tapi saya percaya bahwa waktu Tuhan
Tuhan akan siapkan. Dan apa yang terjadi setelah pelaksanaan sidang sinode selesai, berkat makan atau persediaan makan untuk pelaksanaan sidang itu masih banyak, berkelimpahan, tidak bisa dihitung. Di jemaat-jemaat, gudang-gudang, tempat yang disiapkan masih ada persediaan makan. Bahkan kami punya kantor klasis GKI itu masih ada 1 ton lebih beras, sampai sekarang masih ada. Saya bilang bagi untuk hamba-hamba Tuhan. Itu bukti kuasa Tuhan di atas tanah dan negeri ini. Karena apa? Tuhan mau buktikan bahwa di atas tanah dan negeri Waropen, Tuhan sudah bebaskan, sudah Tuhan selamatkan melalui pemberitaan Injil Kristus itu. Sebab itu kita tidak perlu ragu dan khawatir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita kembali ke dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Kita hadirkan Tuhan dalam hidup. Jangan ketemu bicara di luar-luar, tetapi di dalam hidup rumah tangga kita tidak ada kedamaian. Banyak kali orang bicara di luar sana hebat, beritakan Injil di luar sana hebat, tapi tidak mampu memberitakan Injil yang menyelamatkan atau membebaskan dan menyelamatkan seisi rumah tangganya. Ada suami yang tidak pernah ikut ibadah, ada istri yang tidak pernah ikut ibadah, ada anak-anak yang tidak pernah ibadah. Bapak jalan sendiri, mama jalan sendiri, nanti baru ketemu di rumah. Ada hamba Tuhan yang mungkin istrinya ada di rumah, suaminya ada di rumah, tetapi dia begitu hebat memberitakan Injil Kristus di luar. Hari ini Tuhan membawa kita semua untuk lebih dulu merenungkan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, sebelum kita keluar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dunia di mana kita diutus oleh Tuhan untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang paling berharga di dalam hidup ini. Sekali lagi, tidak ada yang berharga dalam hidup saya dan saudara-saudara selain daripada Kristus. Amin. Karena itu harusnya kita menempatkan Kristus menjadi yang terutama atau yang pertama dalam hidup kita. Kita berdoa supaya Tuhan beri kita kekuatan, Tuhan beri kita hikmat. Kendati pun kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, ujian, pencobaan, tetapi kita selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk memilih yang terbaik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membawa kehidupan kita kepada Kristus. Dalam perayaan 84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai, nantinya kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke dalam kerja kita. Tema perayaan 84 tahun ini, kekuatan Injil Kristus membebaskan dan menyelamatkan kita, akan menjadi motivasi, membawa kita untuk terus memberi diri dan hidup ini kepada Kristus. Kita harus katakan, karena Injil Kristus itu, saya sudah dibebaskan, saya sudah diselamatkan, hidup saya sudah dibaharui dan dipulihkan. Saya mau bawa hidup ini dan persembahkan untuk Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan
karena pekabaran Injil yang ke-84 tahun 20 Agustus 2022. Hari ini seluruh denominasi gereja bersama sebagai satu keluarga dalam jemaat GKI Sembilan Nubuai, kita beribadah dan mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan itu. Biarlah kita pulang dengan sukacita. Kita terus beritakan firman Tuhan atau beritakan Injil Kristus ketika kita masih kuat dan diperkenankan untuk terus ada dalam pekerjaan yang membawa berkat bagi diri kita, keluarga kita, sesama kita, terutama untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Saya persilakan warga GKI untuk berdiri dan mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Dalam persekutuan ini gereja Tuhan dari segala zaman dari segala tempat, mari kita mengaku iman, percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi rohani 162 ayat yang kedua. Ya Tuhanku, tetaplah Engkaulah pembimbingku. Ya Tuhanku, tetaplah Engkaulah pembimbingku di jalanku ke negeri baka, pembimbingku di sisimu perjalanan senang, kegelapan pun kau jadikan terang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 403 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan ketika kita hendak memberi bagi Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segan risau dan diberi penebus. Hujan berkat
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan seluruh persembahan syukur kita sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersama berdoa mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tapi juga ada beberapa keluarga, Bapak Ibu Saudara yang mengalami kasih dan berkat Tuhan dalam hidup dan kerja, memberi persepuluhan dan pengucapan syukur bagi Tuhan. Perpuluhan dari keluarga IM Seroy, keluarga MM Duiri mengucap syukur atas bertambah usia pada tanggal 18 Agustus 2022 menjadi 75 tahun. Keluarga Haye Sapari Ronggari mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi anak kekasih Ananias Sapari sehingga boleh bertambah usia menjadi 12 tahun. Keluarga SW Ruatokorei mengucap syukur atas ulang tahun dari anak Jesslyn Ruatokorei menjadi 9 tahun pada tanggal 15 Agustus 2022. Ibu Agustina Waroromi mengucap syukur atas ulang tahun yang ke-75. Keluarga M. Niki dan anak-anak mengucap syukur atas kesembuhan yang dialami oleh Bapak kekasih dalam pengobatan dan perawatan di Biak. Keluarga Gem Sawaki mengucap syukur atas ulang tahun yang dari anak Malani Tafin Sawaki tanggal 19 Agustus 2022. Keluarga besar Niki Sasarari mengucap syukur atas berkat Tuhan sehingga keluarga dapat menyelesaikan rumah pusara dari Bapak Petrus Niki. Keluarga Aai Wanggin mengucap syukur atas ulang tahun dari Bapak Adi Wanggin. Perpuluhan dari satu keluarga yang tidak menyebutkan nama, perpuluhan dari keluarga Aai Wanggin, perpuluhan dari seorang ibu yang tidak menyebutkan nama. Pengucapan syukur dari keluarga D.A. Ayomi dan mohon doa bagi Bapak A. Ayomi yang sedang sakit. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu sebab oleh karena berita Injil Kristus yang diberitakan di atas tanah Papua 5 Februari 1855 bahkan terus diberitakan sampai ke tanah dan negeri kami Waropen. Di tengah-tengah kehidupan umatmu di kampung Nubuai ketika itu 84 tahun yang lalu 20 Agustus 1938. Hari ini kami mensyukuri pekabaran Injil yang ke-84 tahun di kampung Nubuai. Tentu sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Injil Kristus itu, kami bersyukur kepadamu sebab engkau sungguh baik. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lalui dalam kerja dan pelayanan kami, Engkau Tuhan selalu ada bagi kami. Hari ini dalam ibadah minggu pagi, sekaligus dalam perayaan 84 tahun pekabaran Injil di kampung Nubuai, juga mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan. Setelah kami ada dalam pesta iman, pelaksanaan sidang sinode ke-18 GKI di tanah Papua, yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 24 Juli 2022 yang lalu. Hari ini kami menyatukan hati mensyukuri semua yang sudah Tuhan lakukan di tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Hari ini kami bersyukur yang Kau beri kami firman-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kekuatan Injil Kristus yang diberitakan bagi kami di atas tanah dan negeri ini. Biarlah bagian firman Tuhan yang telah
hamba beritakan hari ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Biarlah kami pulang dengan sukacita, sebab bejana hati kami telah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami pulang dengan sorak-serai. Kami terus memberitakan kasih setia dan berkat serta rahmat Allah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Injil Kristus. Lebih daripada itu Bapa, kami mau menjadikan Injil Kristus dalam setiap kehidupan kami, selalu menjadikan kami anak-anak-Mu yang kuat dan teguh dalam pengharapan kepada Kristus. Sekalipun banyak ujian dan tantangan serta pencobaan, kami tetap kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan kepada Engkau Kristus. Sebab kami sadar sebagai orang-orang percaya, kami hidup di tengah dunia yang penuh dengan ujian dan berbagai pencobaan. Jikalau kami tidak kuat dalam iman kepada Kristus, kami akan mudah terbawa dengan kehidupan dunia ini yang membawa kami hidup jauh daripada Tuhan, sehingga kami tidak taat, tidak setia, dan tidak takut kepada Tuhan. Biarlah berkat-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih karena dalam ibadah minggu pagi sekaligus ibadah syukur ini, semua dominasi gereja, hamba-hamba Tuhan bersama umat-Mu yang ada di Kampung Nubuai boleh ada bersama jemaat GKI Smyrna Nubuai beribadah kepadamu dalam bait-Mu yang kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami hamba-hamba-Mu, berkatilah kami umat-Mu, berkatilah kami sebagai satu keluarga atau sufado yang terus saling menguatkan, saling melayani, saling mendoakan, mewujudkan kasih dan kebersamaan itu sebagai sebuah kekuatan yang besar. Komitmen iman kami untuk terus memberitakan Injil Kristus di mana saja, kapan waktunya baik atau tidak baik waktunya. Kami terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang kecil dalam tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang dibawa dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk ada dalam pujian dan sukacita karena Kristus menyelamatkan kami umat-Mu. Berkati badan majelis jemaat Smyrna Nubuai bersama seluruh warga jemaat yang boleh mempersiapkan semua hal sehingga hari ini berlangsung ibadah minggu pagi sekaligus ibadah syukur. Berkat-Mu Engkau anugerahkan di tengah kehidupan umat-Mu. Berkati semua yang kami kasih dan kami cintai, yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah di hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan mengasihi mereka, memberkati hidup mereka. Bahkan yang ada di luar Waropen, kami juga membawa kehidupan mereka untuk Tuhan. Biarlah diberkati oleh Tuhan dalam setiap hidup dan kerja mereka. Kami bersyukur karena tanah dan negeri kami Waropen terus diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami hidup taat dan setia, Tuhan akan membawa kami di atas tanah dan negeri ini selaku umat-Mu, selaku hamba-hamba-Mu, untuk melihat dan mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan, juga mujizat Tuhan. Kami telah mengalami itu dan kami telah melihat itu. Sebab itu yakinkanlah kami ya Allah bahwa Engkau selalu ada di tengah hidup kami. Sidang sinode telah selesai. Banyak pengalaman-pengalaman iman yang kami temui, dan kami yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bekerja, ada bagian Tuhan, ada bagian kami. Kami telah melakukan bagian kami. Ketika saat-saat terakhir Tuhan melakukan bagian Tuhan dan kami melihat
betapa dahsyatnya kuasa dan perkara Tuhan di tengah segala kerja dan pergumulan kami. Sidang sinode akan menjadi sebuah pengalaman iman yang cukup berharga untuk seluruh kegiatan-kegiatan pesta-pesta iman yang juga akan dilakukan oleh denominasi gereja yang lain, bahkan juga lembaga-lembaga, bahkan semua yang sedang merencanakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan akbar di Waropen. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah ragu dan khawatir, karena kami telah dikuatkan oleh Tuhan untuk menyaksikan kuasa dan kehebatan Tuhan di tengah kerja di atas tanah dan negeri ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai kampung-kampung. Lebih khusus berkati pemerintahan di Kabupaten Waropen, Bapak Bupati, Wakil Bupati, bersama jajarannya, semua pegawai negeri sipil atau ASN, semua pegawai kontrakan, semua yang bekerja dan memberi diri sesuai panggilan Tuhan dalam pemerintahan di Kabupaten Waropen. Tuhan beri berkat-Mu. Lembaga DPRD Kabupaten Waropen, ada TNI, Polri, semua yang selalu memberi dukungan bagi gereja secara umum. Kami berdoa dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami hendak persembahkan terus bagi Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kampung. Tuhan memberkati. Terlebih khusus semua pemerintahan kampung yang ada di Kampung Nubuai. Kalau kepala kampung bersama aparat kampung, Bamuskam, semua yang memberi dukungan, semua yang sudah melayani, semua yang sudah berdoa untuk semua kerja-kerja kami dalam pemerintahan di kampung, di tengah masyarakat, dalam panggilan kami. Tuhan berkati, limpahkanlah berkat-berkat-Mu bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Semua aktivitas dan kerja kami memasuki minggu yang baru, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kami bagi umat-Mu, juga bagi umat-Mu dalam seluruh kerja kami. Petani nelayan, kami yang bekerja di kantor, di pasar, di tempat-tempat pencarian, laut, bahkan di rumah. Segala aktivitas kami memasuki minggu yang baru, kami bawa dalam tangan Tuhan. Berkatilah dan kuduskanlah semua yang kami kerjakan bagi Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba hendak berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah syukur, ibadah minggu pagi ini. Tuhan berkati kami semua dengan kehidupan kami. Semua persembahan yang kami beri diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Semua keluarga Bapak Ibu Saudara yang memberi perpuluhan, memberi pengucapan syukur oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka, kami bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di atas tanah dan negeri ini supaya diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. DKI di tanah Papua bersama seluruh denominasi gereja yang lain yang terus melayani di daerah perkotaan, pesisir pantai, pedalaman, di kampung, di mana saja Tuhan Injil Kristus diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, biarlah diberkati dan dikuatkan, juga dilindungi oleh Tuhan. Semua persembahan yang kami beri, kami bawa dan kami persembahkan kepadamu juga seluruh kehidupan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Ampuni segala dosa kami. Ini kami, ini doa syukur kami, ini hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Duet Sabaut dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Serah Yesus arama mamamu aganimo ramau ragimuna ini nana anaboni rani wabira rani marano ramsana aivenaniyo rai serah Yesus arama mamaau aganimo ramau ranimuna ini nana anaboni rani wabira rani marano ramsana aivenaniyo Sara aramau asirani ubali au papirai rai mambenio nana ariro Rai serah Yesus arama mamaamu aganimo ramau radimuna ni nana anaboni rani wawira rani marano ramsana aivenaniyo Sara aramau asirani ubali papirai rai mamenio nana ariro vega Sara aramau asirani ubali papirai rai mamenio nana ariro na
Terima kasih atas pujiannya, kiranya diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat 425 ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita nyanyi dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua kita nyanyi dalam keadaan berdiri, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, dirimu cahayamu, banyak jiwa dalam dosa menyerang, dirimu cahayamu. Ayat yang kedua dalam keadaan berdiri. Jangan kita tinggal diam mendengar. Jangan kita tinggal diam mendengar. Terima Injil Tuhan haruslah kita sabar. Terima Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan damai. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia, memelihara kehidupan doa dan waktu bagi Tuhan, supaya engkau beruntung dan berhasil dalam hidup dan kerjamu. Arahkan hati dan hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan HUT ke-84 tahun pekabaran Injil di Kampung Nubuai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Dipersilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom.
damai di hati. Puji dan syukur terus kita haturkan pada Tuhan karena atas perlindungan dan penyertaan-Nya kita boleh diizinkan ibadah pengucapan syukur 84 tahun Injil masuk di Kampung Nubuai, tapi juga kita mengucap syukur atas semua kerja-kerja panitia lokal dalam menyongsong melaksanakan sidang sinode 18 di Waropen. Baik, kita akan dengar sepatah kata penguatan bagi orang Nubuai di Sosio, di Korako, bagi Yesus. Dengan sukacita kami minta Bapak Agaki dari Torsina Nubuai untuk